Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya mau mencoba pembacaan numerologi, dengan cara menghitung nama dan tanggal lahir ya. Ini saya buat videonya 3 November 2024. Tapi singgi uceler. Jadi ini atas permintaan teman saya juga, karena ya nggak apa sih, iseng aja kayak gitu. Dia teman-teman yang baik, jadi saya coba buatkan analisa numerologinya karena teman yang baik. Kalau jahat nggak saya buatin. Oke, jadi numerologi itu saya bagi dua, numerologi nama sama numerologi tanggal lahir. Ya, jadi numerologi lama ini saya buat dua juga, ada nama lengkap dan nama panggilan. Numerologi tanggal lahir itu ada dua juga, numerologi tanggal lahir aja dan numerologi tanggal lahir lengkap. Jadi yang dilihat tanggal lahirnya aja, sama tanggal lahir lengkap itu nanti dihitung ya. Oke, jadi nama teman saya ini Muhammad Erza Bahriani, nama panggilan Erza, mudahan bener ya, nggak salah. Terus tanggal lahirnya mudahan bener juga, 9 Juni 1993 kalau nggak salah, lihat cicetnya kemarin ini ya. Oke, kita hitung aja. Jadi yang memang dibutuhkan tuh nama lengkap, nama panggilan, atau nama pena, nama panggung, atau nama apa gitu ya. Nama sehari-harinya, tanggal lahirnya 9 Juni, tanggal 9 bulan Juni. Next, kita pembacaan numerologi nama dulu. Kita konversi dulu ya. Namanya itu kan Muhammad Erza Bahriani, M itu 4, U itu 3, H itu 8 ya. Kok M itu 4 ya, dari mana? M kalau kita hitung, 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C, M itu nanti 13 itu 1 tambah 3 yaitu 4, A itu 1, nah A itu 1 ya. Z itu 27 kan, 26 ya, 26. Jadi 26 itu 2 tambah 6 ya 8. Kalau kita tambah itu 96. Jadi Muhammad Erza Bahriani ini genap ya. Muhammad Erza Bahriani ini adalah nama yang baik ya, secara angkanya genap 96. Untuk laki-laki itu bagus ya. Dari nama lengkap didapat nilai akhir 6. Sedangkan jika nama panggilan Erza itu 5981, kalau ditambah 23 akhirnya dapatnya angka 5. Dan ini kalau nama Erza, nama panggilan sehari-hari itu Erza, sebenarnya kurang baik sih kalau menurut ilmu numerologi. Jadi yang baik itu kalau panggilannya itu dari 8, 9, 10, 11 itu bagus ya. Cek aja di video saya sebelumnya, numerologi cara membuat nama yang baik, itu berdasarkan ilmu numerologi ya. Tapi ada baiknya juga setelah menonton itu, nonton juga numerologi dalam kebijaksanaan ya. Jadi tenang aja, apa hasil numerologinya, ada nilai-nilai kebijaksanaan di dalam sana ya. Tapi tonton aja dulu ya. Terus apa bedanya perhitungan nama lengkap dan nama panggilan ya? Nama lengkap itu kan nama dari awal sampai akhir, nama yang kita pakai dari kita meninggal, dari kita hidup sampai kita mati ya, namanya itu. Beda dengan nama panggilan, itu nama yang dipakai sehari-hari. Gak mungkin kan kita panggil orang seharinya Muhammad Erza Bahriani, Muhammad Erza Bahriani, kan enggak. Kita panggil nama yang enak aja, Erza, kayak gitu ya. Bedanya apa? Kok si 1516? Jadi nama lengkap itu ya, saya bilang aslinya orang ini ya begitu, tapi di kesehariannya dia nggak begitu, dia punya sifat lainnya lagi, tapi itu nggak aslinya gitu loh ya. Ini oke. 6 itu ya lebih penyayang, terutama untuk keluarganya, punya sifat peduli yang lebih baik dibandingkan banyak orang yang punya nilai bukan 6. Pekerjaan untuk memilih angka 6 itu terapis ataupun konselor ya. 6 itu memang orangnya penyayang ya, terutama untuk keluarganya. Karena 6 itu kalau kita cek ya, A sampai F, A B C itu kan A itu 1, B 2, 6 itu F ya kan. 6 itu F, F itu family, keluarga. Jadi orang-orang yang punya nilai 6 ya,
Muhammad Reza Bahrian ini seharusnya ini dia orang yang paling sayang banget sama keluarga, seharusnya ya begitu. Dia punya sifat yang peduli untuk keluarganya, itu lebih baik dibandingkan yang bukan nilai 6 kayak gitu. Untuk pekerjaan itu terapis ya si Erja ini kayaknya terapis ya, terapis obat gitu, terapis khusus obat ya, ataupun konselor ya. Beliau ini apoteker ya, jadi kalau mau konsultasi obat itu baik ke beliau aja langsung ya. Terus angka 5 ya, angka 5 itu kesehariannya ya, kesehariannya ini bocah ya, suka kebebasan, suka main, nggak mau terikat banyak peraturan, tapi dia juga fleksibel kayak gitu. Nah itu ya, dia itu orangnya yang nggak suka terikat gitu aja sih. Dari nama Erza ini ya, mungkin kalau dia pakai nama apa ya, Riani ya, mungkin beda lagi nanti kesehariannya. Kan nama itu kan doa ya, nama itu doa. Setiap nama itu kalau dikonversi angkanya juga beda-beda. Mau pakai nama Riani nanti akhirnya angkanya juga beda juga, yang membuat nanti di bawah sadar membuat kita berperilaku layaknya energi dari setiap angka itu, energi yang terpendar, energi yang terbaca dari angka itu sendiri ya. Jadi nama adalah doa, namanya beda ya, doanya juga beda kan ya. Mau pakai nama Muhammad ini 11 loh, Muhammad ini 11 kalau kita hitung. 4-nya ada 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tambah 8, 29 kalau kita tambah 2 tambah 9, 11. Nah 11 nama Muhammad ini, 11 kan nama orang paling, nama yang berpengaruh ya. Kalau lihat di video saya sebelumnya itu ada orang yang kalau nama yang baik itu nilainya 11. 1 sampai 5 itu kurang baik, 6, 7 biasa, 8, 9, 10, 11 itu bagus. Orang-orang yang namanya 11 itu bukan orang biasa, dia punya pamor yang tinggi ya menurut numerologi kayak gitu kan. Nabi Muhammad kan, nah Nabi Muhammad itu 11, Yesus juga 11 itu sama, dia bukan orang biasa gitu. Kalau pakai nama ini mungkin lebih mendongkrak lagi nih Erza ini ya. Kita next pembacaan numerologi tanggal lahir. Jadi beliau ini lahir tanggal 9 Juni 1993 ya, kita tambah 06 itu dari Juni, 06, 09 tanggalnya, 1993 itu tahunnya, 0 tambah 6, 6, 0 tambah 9, 9, ini tambahin 22. Nah kenapa nggak saya tambah 22 jadi 4? Karena 22 ini master communication, master komunikasi ya. Orang yang lahir tahun 1993 ini harusnya dia itu pandai berkomunikasi ya, pandai ngomong ya. Karena dia ada energi di dalam chartnya itu ada energi, dia master number itu, energi yang baik untuk bisa berkomunikasi dengan baik, untuk mempengaruhi orang ya, harusnya begitu ya. Tapi ada faktor lainnya juga ya, ada tanggal 6, tanggal 9. Kalau kita tambah itu 37, yang berarti 3 tambah 7 itu 10 itu 1 tambah 0, 1 ya kan. Nah jadi angka 1 ini karakter pemimpin ya. Di video yang udah dulu saya pernah buat karakter angka 1 itu, energi angka 1 itu bagaimana, dan itu lebih cenderung ke karakter pemimpin. Tapi bukan 1 biasa ya, ada tambahan angka 0 di situnya. Nah kita lanjut ke slide selanjutnya. Sifat dari angka 1 tambah 0, 1 0 sama dengan 1 tambah 0 ya, salah ya, 1 tambah 9 harusnya, tapi ya 1 tambah 0 ya 1, salah ini ya. Intinya yang saya maksud tadi kan 10 itu 7 tambah 3 10 itu 1 tambah 0, 1 tambah 0 itu 1 ya, intinya begitu ya. Jadi bukan angka 1 biasa, tapi ada tambahan energi 0 di belakangnya. Energi 0 nya energi yang mendongkrak si 1 ini, misalnya jadi 20, 0 mendongkrak energi 2 nya.
Jadi satu itu apa sih? Pemimpin. Lainnya pemimpin yang mengayomi anak buahnya. Jadi orang yang punya angka nilai 1 itu dia pandai atau bisa mengajak anak buahnya, mengayomi anak buahnya, mengatur anak buahnya dengan baik. Kayaknya lambat nih. Next, dia tuh mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kalau bisa sendiri ngapain bergantung sama orang lain, ya kan? Terus orang-orang karakter 1 itu nggak mau nyerah ya, udah sekali maju selesai. Egonya tinggi, yang dikit-dikit nggak mau ngalah, jadi ya dia maunya ya mau begitu, keras kepala juga. Udah mau ketemu benang merahnya ya nggak harus begitu deh, pokoknya nggak boleh, nggak harus begitu ya harus begitu, kayak gitu, keras kepala itu. Ya maunya dia lah kayak gitu ya, keras kepala. Nah, kita next selanjutnya. Nah, kalau tadi kan kita hitung dari semuanya ya, tanggal, bulan, tahun. Terus kalau ini tanggal lahirnya aja yang kita hitung. Tanggal lahirnya aja itu tanggal 9. Kalau kita cek tanggal 9 tuh lebih ke arah humanis ya. 9 yang didapat dari ya 9 aja. 9 itu humanis. Maksudnya 9 ini kesehariannya itu ya, tanggal lahir. Ya. Dia sukanya bantu orang, tapi kalau mau bantu bisa kecapean sendiri. Saya awal ketemu beliau ini kayak laga-laganya dia itu suka banget bantu orang. Cuma kalau dari gaya badannya itu dia bantu karena ngeliat orang kasihan ya, bukan karena pengen apa. Dia bantu karena lihat orang, kalau nggak dibantu kasihan gitu loh ya. Tapi kalau membantu dia capek. Angka perfect ya. Kenapa disuruh perfect? Karena kan angka itu 0 sampai 9 ya. Jadi 9 itu yang paling tinggi kayak gitu. Cerdas ya. Beberapa fakta juga menulisin orang-orang yang lahir tanggal 9 itu termasuk orang yang cerdas, masyarakat kelas atas. Nah ini sebagian besar banyak juga yang belum mendapatkan apa-apa karena egonya terlalu tinggi ya. Ada risetnya orang ya, jadi saya baca dia meneliti di beberapa tempat. Ternyata yang kebanyakan yang udah sukses tuh selain 9 padahal yang justru yang malah 9 ini dia karena dia punya ego tinggi. Mungkin dia malah cenderung susah untuk mendapatkan yang dia mau, atau malah karena keinginannya besar, keinginan yang bagus besar itu malah dia harus capai, tapi dia kesusahan kayak gitu loh. Tapi egonya terlalu tinggi, pengen juga mencapai, keras kepala juga, mau nggak mau harus tercapai gitu loh ya. Itu faktanya. Nah, kesimpulannya apa? Darja seorang yang punya jiwa pemimpin ya, dari angka 1 tadi ya, dari angka 1 sama 0 tadi, dan punya sokongan energi yang membuat kepemimpinan cukup terlihat dari angka 0 tadi. Dia juga seorang yang suka bebasan, dari namanya yang nama sehari-harinya nomor 5, tanpa aturan atau hal yang mengikat membebani pikiran. Dia juga orang yang suka memperhatikan keluarga, sangat memperhatikan keluarganya. Itu dari namanya nomor 6. Baik kepada orang yang membuat dirinya terlelah, namun rasanya dia juga tidak peduli. Itu tanggal lahirnya 9. Kenapa disebut tidak peduli? Karena beberapa orang yang juga dia punya perhitungan akhir 9 itu kadang bukan humanis, benar malah diktator kayak gitu ya. Jadi ada saatnya dia membantu orang, ada saatnya juga dia perlu nggak peduli sama yang begitu. Punya keinginan yang cukup besar, namun karena egonya tinggi mungkin agak kesuala yang membuat dia harus capai keinginan itu ya. Jadi saya bilang tadi, keinginan terlalu besar, maunya dia pengen capai itu, mau nggak mau ya capai itu, padahal mungkin sumber dayanya kurang, mungkin atau suatu hal yang membuat dia masih kesulitan capai itu. Padahal kalau coba kita turunkan ego sedikit ya, kita dapat situasi yang baru, pandangan yang baru, pembelajaran baru yang akan mengisi hati yang berlubang ya. Terlalu serak gitu ya, itu sebenarnya ada lubang di hati. Ketika kita melihat situasi baru, pandangan baru, pembelajaran baru, itu akan mengisi hati
yang berlubang atau mengisi lubang yang ada di hati itu ya. Jadi intinya begitu. Pembacaan numerologi ini ada baiknya memahami dulu kebijaksanaan dalam numerologi. Ada video saya sebelumnya, cek aja di video saya, judulnya numerologi dalam kebijaksanaan ya. Jadi ada kebijaksanaan dalam setiap pembacaan, entah itu numerologi nama, numerologi tanggal lahir, dan harusnya gimana menyikapinya. Nah itu aja, semoga teman saya ini Erja senang dan tidak jingkrak-jingkrak ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.